Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 06111281924028. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dr. Ismet SPD MSI, Pak Dr. Ketang Wiono SPD MPD, dan Pak Apit Fatur Rahman PhD tentang berpikir kritis dan kreatif. Sebelumnya, mengapa berpikir kritis dan kreatif penting? Ada dua alasan utama. Yang pertama, untuk menyiapkan generasi muda yang kritis, kreatif, inovatif, giat atau pekerja keras, tangguh dan penuh daya juang, mampu beradaptasi, percaya diri, dan memiliki motivasi tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, critical, logical, reflektif, metakognitif, dan creative thinking adalah kemampuan berpikir yang sangat dibutuhkan dalam memasuki abad 21. Periode kehidupan ditandai oleh era globalisasi, informasi, masyarakat ekonomi Asia, dan akta. Pada era yang penuh tantangan ini, baik aspek sosial maupun ekonomi, untuk menghadapinya perlu menyiapkan generasi muda yang kritis, kreatif, inovatif, giat atau pekerja keras, tangguh dan penuh daya juang, mampu beradaptasi, percaya diri, dan memiliki motivasi tinggi. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat diperlukan mengingat bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperoleh informasi secara cepat dan mudah dengan melimpah dari berbagai sumber dan tempat manapun di dunia ini. Hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan kehidupan serta perubahan global dalam kehidupan. Jika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, maka tidak akan mampu mengolah, menilai, dan mengambil informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan kemampuan yang penting dalam kehidupan. Kedua kemampuan berpikir tersebut dapat dipelajari dan dilatihkan. Sebenarnya, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah berpikir mengajukan pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, mengurutkan informasi secara efisien dan kreatif, menalar secara logis, hingga sempat pada kesimpulan yang reliabel dan percaya. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi atau mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan. Berpikir kritis juga biasa disebut direct thinking, sebab berpikir langsung kepada fokus yang akan dituju. Sedangkan berpikir kreatif, apa sih sebenarnya? Berpikir kreatif adalah berpikir mengacu pada proses-proses untuk menghasilkan suatu produk kreatif yang merupakan karya baru, inovatif yang diperoleh dari suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sesuai tujuan. Dalam pengajaran anak-anak di sekolah, kreativitas mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan ide-ide, khususnya yang bersifat asli atau original, berdaya cipta, dan ide-ide baru. Pengertian ini menekankan pada aspek produk yang diadaptasi pada kepentingan pembelajaran. Dengan demikian, kreativitas ditekankan pada produk berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna. Selanjutnya, indikator-indikator berpikir kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal masalah. Kedua, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu. Ketiga, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan. Keempat, mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan. Kelima, memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas. Keenam, menganalisis data. 7. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan. 8. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah. 9. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan. 10. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil. 11. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas. 12.
membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator berpikir kreatif, aspek-aspek yang dapat diukur pada perilaku berpikir kreatif dan indikatornya sebagai berikut disajikan dalam tabel. Dalam aspek berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, indikatornya menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan atau arus pemikiran lancar. Yang kedua, berpikir luas atau fleksibel, indikatornya menghasilkan banyak gagasan-gagasan yang beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan, arah pemikiran yang berbeda-beda. Aspek yang ketiga, berpikir orisinal, indikatornya memberikan jawaban yang tidak lazim atau yang lain dari yang lain yang jarang diberikan orang lain. Aspek berikutnya, berpikir terperinci, indikatornya mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Berpikir kritis dan kreatif sering dianggap hal yang sama, namun terdapat perbedaan di antaranya. Secara umum, perbedaannya ada pada penggunaan bagian otak. Berpikir kreatif dominan menggunakan otak kanan, yang meliputi kemampuan ritme, warna, bentuk, atau musik, seni, dan gambar, dan lain-lain. Sedangkan berpikir kritis dominan menggunakan otak kiri, yang meliputi kemampuan yang berhubungan dengan kata-kata, angka, garis, list, logika, analisis, dan lain-lain. Adapun perbedaan berpikir kritis dan kreatif bisa disajikan dalam tabel berikut. Berpikir kritis, seperti pada sebelumnya, mengoptimalkan otak kiri. Sedangkan berpikir kreatif mengoptimalkan otak kanan. Perbedaan lainnya, berpikir kritis berpikir secara linear dan berseri atau berurut, sedangkan berpikir kreatif berpikir secara holistik dan paralel. Berpikir kritis merupakan berpikir secara objektif, sedangkan berpikir kreatif secara subjektif. Berpikir kritis lebih logis dan rasional, sedangkan berpikir kreatif lebih intuitif atau lebih emosional. Selain itu, berpikir kritis memiliki karakteristik berpikir analisis, konvergen, vertikal, fokus. Sedangkan berpikir kreatif memiliki karakteristik generatif, divergen, lateral, dan menyebar. Selain itu, berpikir kritis lebih berorientasi pada tujuan, sedangkan berpikir kreatif lebih visual dan lebih taktual atau kinestetik. Selain memiliki perbedaan, berpikir kritis dan kreatif juga saling berhubungan. Berpikir kritis dan kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Hal tersebut karena kemampuan berpikir tersebut merupakan kompetensi kognitif tertinggi yang perlu dikuasai siswa di kelas. Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari luar dengan informasi yang dimiliki. Bila terdapat perbedaan atau persamaan, maka ia akan mengajukan pertanyaan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan. Berpikir kritis sering dikaitkan dengan berpikir kreatif. Selain itu, dalam menghasilkan gagasan program inovatif, butuh berpikir kreatif, namun merencanakannya secara detail perlu proses berpikir kritis, termasuk menguji kelayakan gagasan tersebut perlu proses berpikir kritis. Kelincahan dalam mengelola dinamika organisasi butuh berpikir kreatif, sementara melakukan improvement atau perbaikan perlu berpikir kritis. Untuk menghasilkan gagasan ideal yang dapat diimplementasikan dan terus dikembangkan, berpikir kritis dan kreatif keduanya perlu untuk dilakukan secara simultan. Jika diharapkan siswa berpikir kreatif sekaligus kritis, maka dapat diterapkan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang memenuhi indikasi berpikir kreatif. Sedangkan jika diharapkan siswa berpikir kritis, maka tugas-tugas disesuaikan dengan indikasi berpikir kritis. Berikut strategi mengasah kemampuan berpikir
siswa dalam pendidikan. Ada 4 strategi. Yang pertama, mendorong siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melatih kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan hal-hal, misalnya menentukan konsekuensi dari suatu keputusan atau suatu kejadian, mengidentifikasi asumsi yang digunakan dalam suatu pernyataan, merumuskan pokok-pokok permasalahan, menemukan adanya bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, mengungkap penyebab suatu kejadian, memilih faktor-faktor yang mendukung terhadap suatu keputusan. Kedua, dalam upaya membangun pemikiran kreatif, guru harus terlebih dahulu berpikir kritis. Salah satu ciri dari berpikir kritis adalah bertanya. Semakin banyak bertanya mengindikasikan adanya kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan tersebut difokuskan pada satu objek secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, bagaimana guru menggunakan kata tanya secara tepat pada objek yang sedang dibicarakan. Tidak kalah penting dalam membuat pertanyaan yang tepat dan mendalam adalah pemahaman guru tentang penggunaan masing-masing kata tanya, yaitu 5W+1H. Selanjutnya, guru juga harus mampu berpikir kreatif. Setelah guru mampu berpikir kritis, kemudian ia akan mampu berpikir kreatif, karena berpikir kreatif diantaranya ditandai dengan pertanyaan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana mendorong seseorang berpikir mencari solusi, cara pemecahan masalah, atau menemukan jalan keluar. Kemampuan memberikan solusi, apalagi yang terbaru, merupakan salah satu wujud kreativitas. Selanjutnya, hasil dari kreativitas tersebut adalah inovasi. Selanjutnya, strategi keempat, mendorong siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melatih kemampuan berpikir kreatif. Pertanyaan-pertanyaan yang melatih kemampuan berpikir kreatif berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Membuat kombinasi dari beberapa bagian sehingga terbentuk hal yang baru, menggunakan ciri-ciri acak dari suatu benda sehingga terjadi perubahan dari desain yang sudah ada menjadi desain yang baru, mengeliminasi suatu bagian dari sesuatu hal sehingga diperoleh sesuatu hal yang baru, memikirkan kegunaan alternatif dari sesuatu hal sehingga diperoleh kegunaan yang baru, menyusun ide-ide yang berlawanan dengan ide-ide yang sudah biasa digunakan orang sehingga diperoleh ide-ide baru, menentukan kegunaan bentuk ekstrim dari suatu benda sehingga ditemukan kegunaan baru dari benda tersebut. Selanjutnya, implikasi berpikir kritis dan kreatif dalam pendidikan. Berpikir diperlukan dan merupakan bagian dari pendidikan. Implikasi berpikir dalam pendidikan memiliki alur dan proses yang cukup disajikan dalam skema samping. Dalam pembelajaran, berpikir kritis dan kreatif diperlukan dalam proses berpikir untuk mencerna materi berpikir dan mengolah stimulus yang berasal dari luar untuk menghasilkan produk atau kesimpulan. Selanjutnya, implikasi dalam pendidikan lainnya melalui penerapan kurikulum 2013. Implikasi berpikir kritis dan kreatif dalam pendidikan melalui penerapan kurikulum 2013 khususnya dalam implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi inquiry, cooperative learning, problem-based learning, dan project-based learning yang penerapannya menggunakan 5M, yaitu kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Bahkan pada mata pelajaran tertentu sampai kemampuan mencipta. Pada dasarnya, implementasi K13 ini dalam pembelajaran saintifik lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta mendorong menjadikannya kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, menyiapkan siswa untuk menghadapi abad 21.
Dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada pendidikan bersumbangsi dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi abad 21. Pada zaman teknologi dan informasi, individu dituntut menghasilkan produk yang inovatif, visioner, compatible, dan marketable. Berpikir kreatif mengharuskan individu untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide baru, membentangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, menggemparkan cara berpikir baru, bahkan memunculkan unexpected answer. Selanjutnya, berpikir kreatif juga merupakan bagian dari kecerdasan yang menunjang perolehan prestasi belajar peserta didik. Sebab berpikir kreatif merupakan sebuah keterampilan. Dengan berpikir kreatif, peserta didik mencoba menggunakan persepsi yang berbeda, konsep yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Di sisi lain, peserta didik mampu menggunakan berbagai metode belajar termasuk problem solving, model sintesis, dan strategi experiential learning. Implikasi dalam pendidikan lainnya yaitu berpikir dengan kritis dan kreatif memungkinkan siswa mempelajari masalah secara sistematik, mempertemukan banyak sekali tantangan dalam suatu cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang inovatif, dan merancang atau mendesain solusi-solusi yang asli. Tak disangka kita sampai pada akhir video. Kesimpulan dalam PowerPoint kali ini yaitu berpikir kritis adalah pola berpikir analitik, objektif, logis, rasional, konvergen, vertikal, fokus, secara linear dan berseri, serta berorientasi pada tujuan serta cenderung mengoptimalkan otak kiri. Sedangkan berpikir kreatif adalah pola berpikir secara holistik dan paralel, subjektif, lebih intuitif dan emosional. Memiliki karakteristik generatif, divergen, lateral, menyebar lebih visual dan lebih taktual, kinestetik, serta cenderung mengoptimalkan otak kanan. Adapun implikasi berpikir kritis dan kreatif dalam pendidikan antara lain perubahan pola berpikir dalam penerapan kurikulum 2013, mempersiapkan generasi muda untuk abad 21, memungkinkan siswa mempelajari masalah secara sistematik, mempertemukan banyak sekali tantangan dalam suatu cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang inovatif, dan merancang atau mendesain solusi-solusi yang asli. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan serta lisan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.